Next, ini soal seri G. Sistem periodik unsur seri G. Nomor 1, tahun 1829, De Bruijner memberikan usulan untuk mengelompokkan unsur-unsur dalam triade atau triad. Jika diketahui dalam satu triade, ini diketahui ada unsur kalsium, strontium, dan barium. Massa atom relatifnya kalsium itu 40, strontium tidak tahu, bariumnya 136. Nah, berdasarkan prinsip pengelompokan yang dikemukakan De Bruijner, nilai X-nya itu berapa? Nah, menurut De Bruijner, massa atom unsur yang ada di tengah atau massa atom relatif strontium itu adalah rata-rata massa unsur yang ada di atas dan bawahnya. Jadi rata-rata massa kalsium dan massa barium. Itu seperti itu. Nah, jadi bisa kita hitung nih. Karena kita tahu massa atom relatif kalsium dan barium. Nah, kita rata-ratakan aja nanti dapat massa atomnya strontium. Nah, ini kalau dihitung berarti kan rata-rata massa atom strontium dan kalsium dan bariumnya itu adalah 88. Nah, itu adalah massa atom strontium. Nomor 2, unsur X diketahui memiliki 28 neutron dan nomor massanya 51. Berarti X ini nomor massanya 51, nomor atomnya 51 dikurangi 28. Jadi nomor atomnya 23. Nah, X ini katanya ada di golongan berapa dan periode berapa dalam tabel periodik unsur yang kita pakai sampai sekarang, tabel periodik unsur Moseley. Karena udah tahu jumlah protonnya 23, otomatis jumlah elektronnya juga sama dalam keadaan netral. Seperti ini. Blok D itu pasti golongan transisi, golongan B. Jumlah elektron valensinya 5, berarti golongannya golongan 5. Periodenya ngikutin bilangan kuantum utama terbesar yang terisi. Jadi periode 4. Unsur X jadi ada di golongan 5B periode 4. Nomor 3, bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X adalah N-nya 3, L-nya 1, berarti subkulit 3P ini tempat elektron terakhirnya. M-nya 0, berarti orbital yang di tengah, spinnya plus setengah. Jadi itu keadaan elektron terakhirnya. Berarti subkulit 3P-nya berisi 2 elektron, subkulit 3S-nya tentu udah penuh, dan udah ngelewatin konfigurasi elektron neon. Kalau kita lihat bloknya itu terlihat dari elektron terakhirnya ada di subkulit mana. Ternyata ada di subkulit P kan. Nah, berarti jawabannya udah tereliminasi, yang benar hanya tinggal C atau D. Kemudian golongannya kita lihat dari jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensinya 2 ditambah 2 berarti 4. Nah, berarti golongannya golongan 4. Blok P pasti golongan A, jadi golongannya golongan A. Periodenya 3, ngikutin dari bilangan kuantum utama terbesar. Jadi jawaban yang tepat D. Nomor 4, lihat tabel periodik unsurnya. Nah, kita lihat X itu letaknya di mana. Ini pasti di blok D. Jelas ya, kan ada di kelompok golongan transisi itu di situ. Golongannya golongan berapa? Kita hitung mundur dari sini nih. Ini kan golongan 2B, ini 1B. Ini golongan 8B yang elektron valensinya 10. Nah, X itu ada di golongan 8B yang elektron valensinya 9. Periodenya kita lihat ada di periode 4. Jadi kita dapat informasi X ini ada di golongan 8B, jumlah elektron valensinya 9, periode 4, blok D. Kita ditanya bilangan kuantum elektron terakhir unsur X. Kita tulis dulu ya konfigurasi elektronnya. Karena dia ada di periode 4, jadi elektron terakhirnya pasti ada di subkulit 4S dan 3D. Unsur X ada di blok B, golongan transisi, jadi pasti keadaan elektron terakhirnya begini. Jumlah elektron valensinya 9, berarti gitu, di 4S2, di 3D7. Nah, konfigurasinya pasti melewati konfigurasi argon. Elektron terakhir yang kita tempatkan itu adalah elektron yang ada di subkulit 3D, jumlahnya 7 elektron. Nah, yang terakhirnya saya kasih warna lain biar kelihatan. Tuh,
Elektron yang warna biru ada di kulit ketiga, dilihat dari sini ya. Dia ada di subkulit 3D, berarti kulit ketiga, subkulit D, orbital kedua dari kiri, spinnya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi 3, 2, min 1, min setengah. Jawaban yang kurang tepat cuma yang keempat aja. Nomor 5. Di sini ada cuplikan tabel periodik unsur. Jika Z diketahui berada pada golongan karbon periode 3, golongan karbon ini golongan 4A, periode 3, berarti kalau gitu X ada di golongan 3A ya. Kan sebelah kirinya golongan 4A. Periodenya periode 2. Nah, kita ditanya nomor atom X berapa. X berarti ada di golongan 3A periode 2. Golongan 3A ini masuk blok P. Jadi elektron terluarnya ada di subkulit S dan P. Periodenya 2. Jadi seperti itu. Nah, jumlah elektron valensinya 3 karena golongan 3A. Di subkulit 2S1 di 2P1. Sebelum subkulit 2S ada subkulit 1S yang harus sudah penuh. Jumlah elektronnya X berarti 2 ditambah 2 ditambah 1 jumlahnya 5. Berarti sama dengan jumlah protonnya. Karena pada saat itu X-nya netral, X-nya atom. Jadi ketemu nomor atom X-nya 5. Nomor 6. Diketahui secara acak jari-jari atom aluminium, gallium, fosfor, sulfur, dan silikon dalam satuan pikometer. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya, Al ini, saya tuliskan di sini dulu ya, nomor atomnya 13. Berarti dia ada di golongan 3A, periode 3. Karena konfigurasi elektronnya seperti itu. Gallium, nomor atomnya 31. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Ternyata gallium ini ada di golongan 3A juga. Tapi periodenya periode 4. Kemudian fosfor, nomor atomnya 15. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Ada di golongan 5A. Sulfur sama ada di periode 3 tapi dia golongannya golongan 6A. Silikon ini nomor atomnya 14, konfigurasi elektronnya seperti ini. Ada di golongan 4A, periode 3. Nah, kalau kita gambarkan dalam tabel periodik unsur, di sini ada unsur yang ada di periode 3 dan ada yang 4. Jadi saya gambarnya potongan periode 3 dan 4 aja. Nah, Al ini ada di golongan 3A, anggap aja ini golongan 3A. Periode 3, jadi saya tempatkan aluminium di situ. Kemudian gallium juga ada di golongan 3A, tapi periodenya 4. Jadi gallium posisinya di bawah aluminium. Kemudian ini pasti golongan untuk 5A di situ, berselisih satu kolom dengan golongan 3A. Periode 3-nya ada fosfor. Kemudian di golongan 6A sebelahnya lagi pasti ya ada sulfur. Dan di periode yang sama tapi golongan 4A itu ada silikon. Oh sorry, kenapa ini ketutup? Bentar. Kepencet tadi. Kita buka lagi. Silikonnya jadi ada di sini ya, di golongan 4A. Nah, jari-jari atom itu ada keteraturannya dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu makin kecil. Jadi kalau gitu jari-jari atom sulfur adalah jari-jari atom terkecil. Kita pilih aja angka terkecil yang ada di situ. Nah, yang terkecil itu 104 pikometer. Jadi itu adalah jari-jari atom sulfur. Nah, kalau jari-jari yang terbesar berarti kan atom gallium. Berarti gallium pasti yang jari-jarinya 143 pikometer. Nah, sisanya tinggal diurutkan aja. Pasti ini yang 113, ini yang 115 pikometer, aluminium yang 117 pikometer. Seperti itu. Nomor 7. Diketahui energi ionisasi pertama hingga kelima dari unsur X.
Nah, ini proses untuk melepas 5 elektron dari X seperti ini. Kalau kita plot energi ionisasi dengan jumlah elektron yang dilepasnya, ini jumlah elektronnya yang dilepas sampai ke 5 ya. Jadi kurang lebih gini. Ini kita sebutnya energi ionisasi keberapanya. Kemudian ini besar energi ionisasinya. Nah, energi ionisasi untuk melepas satu elektron terluar dari unsur X itu sekitar 500 kJ per mol. Anggap aja ini skalanya 500 ya. Nah, yang kedua sekitar 900 ya, kurang lebih hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi masih linear. Yang ketiga, energi ionisasinya langsung mengalami pelonjakan. Jadi 3600. Ini berarti kan kurang lebih 7 kali lipat dari energi ionisasi yang pertama ya. Kalau saya gambar gitu, kurang lebih di situ ya posisinya. Nah, di sini udah kelihatan ada lonjakan. Terus kita lanjut, energi ionisasi keempat dan kelimanya ternyata nggak terlalu jauh besar ya dari energi ionisasi ke tiganya. Ya, jadi lonjakannya terjadi di energi ionisasi kedua dan ketiga aja. Keempat dan kelimanya kalau kita plot sih nggak terlalu naik drastis ya. Jadi kurang lebih begini. Gitu ya. Kalau gitu ini menandakan elektron valensinya unsur yang kita maksud itu hanya 2. Karena untuk lepas elektron ketiga mulai terjadi lonjakan energi. Jadi elektron valensi ketiganya itu yang dilepas bukan elektron valensi. Itu elektron dari kulit yang lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya unsur yang dimaksud ini ada di golongan 2A karena elektron valensinya 2. Itu golongan alkali tanah. Oke. Ini ada data keelektronegatifan unsur. Unsur-unsurnya astatin, brom, klor, fluor, dan iodium. Ini unsur-unsurnya. Kita harus tahu dulu ada di golongan berapa. Nah, dari nomor atomnya kita nanti jadi tahu. Caranya gimana? Dituliskan konfigurasi elektronnya. Ini yang paling dekat ke Xe ya kalau nomor atom 85. Nih diisi dulu. Brom kita gunakan penyingkatnya kripton ya. Oh sorry, 35 ya. Kebanyakan dong, harusnya argon. Jadi cukup gini aja. Kalau klor pakai aja Ne ya. Mewakili 10 elektron. Kalau fluor kita tulis lengkap aja. Iodium kita pakainya kripton. Nah, ini baru. Elektronnya jumlahnya 53. Gitu. Nah, kalau kita lihat semua unsur yang ada di sini itu segolongan. Semuanya blok P dan elektron terluarnya jumlahnya elektron valensinya 7. Cuman beda periode aja ya. Nah, fluor itu ada di periode kedua. Terus klor ada di periode ketiga. Brom ada di periode keempat. Iodium ada di periode kelima. Dan astatin ada di periode keenam. Semuanya ada di golongan halogen. Nah, keelektronegatifan dalam satu golongan dari bawah ke atas itu makin besar. Jadi yang paling elektronegatif itu adalah fluor. Kalau gitu astatin keelektronegatifannya pasti yang paling kecil. Jadi pilih aja skala Pauling yang paling kecil. Jadi jawabannya yang E. Nomor 9. Diketahui ada 2 unsur, ada unsur natrium, afinitas elektronnya min 53
Dan klorin afinitas elektronnya min 349. Nah, afinitas elektron ini adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, tanda negatif itu adalah menandakan reaksinya melepaskan energi atau reaksi eksoterm. Jadi makin besar energinya, ini angkanya jadi makin besar juga. Jadi angka min 349 itu artinya klorin itu menghasilkan energi lebih besar waktu dia menarik elektron dibandingkan natrium. Nah, kesimpulannya unsur yang afinitas elektronnya tinggi seperti klorin di sini itu artinya dia lebih cenderung menarik elektron. Sedangkan natrium yang afinitas elektronnya lebih rendah itu berarti dia melepaskan energi yang kecil kalau dia menarik elektron. Jadi natrium lebih cenderung melepaskan elektron dibandingkan menarik elektron. Jadi kalau gitu pernyataan yang nomor 1 betul. Karena natrium kan afinitasnya rendah. Jadi dia sukar menarik elektron. Dia lebih gampang melepaskan elektron. Nah, kalau klorin karena afinitas elektronnya besar, jadi dia melepaskan energi lebih banyak waktu narik elektron. Jadi klorin lebih senang narik elektron. Nah, kalau yang ketiga, energi yang dihasilkan saat natrium menarik elektron itu katanya lebih besar dibandingkan saat klorin menarik elektron. Nah, ini salah. Walaupun angka min 53 itu kesannya lebih besar daripada min 349, tapi ingat tanda negatif itu artinya melepaskan elektron. Energinya sendiri sih kita lihatnya dari angkanya aja nilai mutlaknya. Dia yang benar 1 dan 2. Nomor 10, diketahui ada unsur X, Y, dan Z. Unsur X, Y, dan Z ini elektron terakhirnya masing-masing ada di, kalau X ada di subkulit 2P, nilai N-nya 2, L-nya 1. Y ada di 3P ini ya, Z ada di 4P. Jadi sama-sama nih elektron terluarnya semua ada di subkulit P. Jadi semuanya blok P. M-nya juga sama-sama 0. Spinnya sama-sama plus setengah. Jadi ini ketiga unsur ini isi elektron di subkulit terakhirnya sama-sama 2. Nah, kalau kita lengkapin begitu konfigurasi elektronnya. Berarti unsur-unsur ini segolongan kalau dilihat. Karena jumlah elektron valensinya sama. Cuman periodenya aja yang beda. X ini ada di periode 2, Y di periode 3, Z ada di periode 4. Nah, kalau ditanya mana yang jari-jari atomnya paling besar, ya pasti periode 4 ya. Jadi kalau kita urutkan pasti Z itu jari-jarinya lebih besar. Dia ada di periode 4. Lapisan atau kulit elektronnya kan pasti paling banyak. Jadi urutannya adalah Z, Y, X. Dimulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil.